Sekarang Taman Kanak-kanak Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran ini ada masuk dalam lembaga pendidikan Al-Quran yang masuk lembaga pendidikan non-formal. Yang kalau ini adalah lembaga pendidikan, maka Taman Pendidikan Al-Quran ini masuk lembaga yang mendapatkan jatah porsi dari 20% anggaran negara yang dikhususkan untuk pendidikan. Makanya di beberapa kabupaten kota ada namanya insentif. Di provinsi ada namanya insentif, ada namanya bantuan operasional, ada namanya program, karena memang Taman Pendidikan Al-Quran itu masuk dalam kategori lembaga pendidikan. Namun Taman Pendidikan Al-Quran itu adalah masuk dalam kategori lembaga pendidikan non-formal. Maka tentu ada hal yang cukup saudara-saudara ketahui, bahwa selaras dengan perkembangan waktu ada kegiatan efisiensi energi, efisiensi anggaran, efisiensi tenaga. Maka kemudian lembaga pendidikan itu sekarang merumuskan jam masuk, jam sekolah itu bukan 6 hari dalam satu pekan, tapi menjadikan 5 hari dalam satu pekan. Maka tentu kalau 5 hari dalam satu pekan, jam yang semestinya diajarkan di hari Sabtu, maka akan dimasukkan di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau Jumat tidak seberapa karena ada sholat Jumat. Kalau dimasukkan di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, maka tentu anak akan masuk dan keluar, akan masuk dan pulang dengan jam yang sedikit banyak berbeda, dan itu mau tidak mau akan mempengaruhi kesinambungan dari lembaga pendidikan Al-Quran, yang mana LPG itu ada yang dimasukkan di jam 2, ada yang dimasukkan di jam 3 atau setelah asar. Kalau dimasukkan jam 4 atau jam 5 tidak banyak terpengaruh. Tapi untuk lembaga pendidikan Al-Quran yang dimasukkan di jam 2, maka tentu ini akan terpengaruh. Fakta menunjukkan di beberapa kabupaten kota, khususnya di kecamatan kota, yang lembaga pendidikan formalnya itu 5 hari masuk, banyak yang gulung tikar, banyak yang kehilangan dan kehilangan, tentu banyak yang kehilangan santri. Karena apa? Anak jam 3 itu baru pulang, anak jam 4 baru pulang, sementara TPG-nya masuk jam 2, jam 3. Maka tentu dari sekian ratus santri yang terdata di lembaga pendidikan Al-Quran, sekali lagi, dari sekian ratus santri yang terdata di lembaga pendidikan Al-Quran, maka ini yang kemudian anak masuk 30%-nya aja agak susah. Maka ini penting lembaga manajemen itu. Apa itu manajemen? Sekali lagi, dalam mengatasi apa? Kalau lembaga pendidikan Al-Quran ini manajemennya sudah tertata, maka sistem dan sifat manajemen itu akan bersifat fleksibel. Sekali lagi, kalau manajemennya itu sudah tertata, maka sistem dan sifat tata kelola, tata kerja akan fleksibel. Nah, yang kedua, kalau sistem manajemennya itu sudah tertata, maka lembaga pendidikan ini akan tetap mampu mengatasi tantangan-tantangan yang muncul, hambatan yang muncul, karena tantangan yang muncul itu akan jadi kekuatan, hambatan yang muncul itu akan menjadi peluang. Siapapun dalam hidup ini kalau mampu mengolah tantangan menjadi kekuatan, mampu mengatasi hambatan menjadi peluang, maka tentu kita tidak akan kekurangan inovasi dan kreativitas
untuk mewujudkan satu tata kelola lembaga pendidikan Al-Quran yang berkualitas. Lantas